Katanya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Ekonomi baru saja meluncurkan buku putih strategi pengembangan ekonomi digital nasional 2030. Hei, saya habis satu nafas tadi baca. Wah gila, sah dong. Sah ya, sah. Kalau saya masuk ke My Indibis nih, ada solusi-solusi apa aja sih atau ada aplikasi apa aja sih di dalam situ? Oke, jadi kalau kita masuk ke My Indibis, itu pelaku usaha secara garis besar bisa langsung mencari produk berdasarkan lini bisnis mereka. Jadi kita bisa ngobrol sama Bizi nih. Betul. Gratis. Gratis. Ngomongin bisnis. Ngomongin bisnis. Sampai dengan mau solusi apa sih seperti itu ya. Di My Indibis sudah ada AI yang ngerti tentang konteks bisnis Indonesia. Jadi transformasi digital itu sekarang Telkom membantu baik itu di pemerintahan, di enterprise maupun untuk sisi kemudahan pelaku usaha di sini. Saya baru menemukan sebuah artikel menarik nih. Jadi gini Kak Sally, katanya sejumlah UMKM lokal alami peningkatan penjualan saat Harbolnas 12.12. Ada UMKM yang penjualannya naik 3 kali lipat. Oh bagus ya. Luar biasa. Luar biasa kan itu. Wah luar biasa. Tapi ternyata di balik meningkatnya penjualan, ternyata para pelaku usaha itu masih banyak yang kewalahan. Gitu. Biasanya kenapa ini? Ini kan harusnya momentum bagus. Iya betul. Nah ini memang alhamdulillah ya dengan adanya momentum Harbolnas ini bisa meningkatkan penjualan. Tapi memang mungkin dari sisi sudut pandang pelaku usaha ini sendiri gitu ya. Mereka dalam mengeksekusi order-order tersebut itu terdapat kewalahan-kewalahan tadi gitu ya. Yaitu contohnya misalnya pada saat penanganan pengiriman barang ya, ataupun bagaimana stok-stok barang itu bisa memenuhi penjualan tadi. Nah, dalam hal tersebut mungkin mereka perlu mengkomunikasikan nih dengan pelanggan-pelanggan mereka. Nah, itu ada tuh sebenarnya fiturnya, salah satunya di My Indibis gitu. Langsung. Saya baru aja tadi pengen tanya, wah gimana ya solusinya? Sudah dijawab rupanya sama Kak Sally. Soalnya beneran loh, biasanya tuh kalau saya lihat tuh kita sebagai pelanggan ya, kami sebagai pelanggan, nggak saya aja ya, kadang-kadang suka nggak kira-kira bawelnya. Bawel nanya, ini masih ada stok nggak? Ini ada garansinya nggak? Dan segala macam. Nah itu dari sisi bisnisnya sendiri, itu yang bikin kewalahan ya salah satunya seperti itu ya. Betul. Nah untuk penanganan itu kan tentu biasanya, apalagi di Harbolnas kemarin gitu ya, dengan ada 3 kali lipat seperti ini gitu, itu bisa jadi kebutuhan resource-nya malah semakin meningkat gitu ya. Nah, dengan adanya solusi-solusi digital yang nanti akan membantu proses-proses tersebut, itu malah bisa melakukan efisiensi, tapi kendala-kendala tersebut terhandle dengan baik. Oke, tapi masalahnya satu lagi nih. Nah, yang namanya layanan digital itu kan banyak sekali ya, yang menyediakan solusi kan banyak sekali Bu. Apalagi yang buat para pelaku bisnis kayak kita-kita semua yang nonton gitu. Itu kadang-kadang pusing Bu, mesti milih yang mana gitu, mana yang cocok, mana yang pas gitu. Itu gimana ya caranya supaya kita lebih efisien nyari Bu? Iya. Jadi Mas Denis, di Telkom itu sekarang sudah ada namanya platform My Indibis. Di sana para pelaku usaha bisa melakukan pencarian produk-produk digital yang sudah terkuretir. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mengefisiensikan waktu mereka. Nah, sekarang kan contoh nih, kalau misalnya mencari satu produk komunikasi ataupun produk kolaborasi, mereka kan pasti akan cari searching gitu ya. Oh, kebutuhannya cocok tuh apakah? Ya, harganya pas nggak? Mana harganya pas? Oke kah? Nah, di sini tuh semua sudah end to end tersedia gitu ya, dan sudah bisa melihat use case ataupun contoh-contoh bagaimana produk-produk ini digunakan. Berarti kalau gitu bisa dibilang tuh My Indibis kayak apa ya, memberikan rekomendasi pilihan-pilihan solusi gitu ya. Betul. Jadi kita nggak perlu nyobain satu persatu lagi yang banyak itu. Betul Mas. Karena itu pasti akan makan banyak waktu, makan banyak biaya. Betul. Oke. Iya. Sedangkan solusi harus dideliver secepatnya. Gitu juga ya. Saingan banyak soalnya Bu sekarang. Nah betul Mas. Saya juga baru baca nih Bu,
bulan Desember 2023 ini, nah ini saya baru bacanya itu, beneran baru baca kesini nih. Katanya pemerintah melalui Kementerian Koordinator Ekonomi baru saja meluncurkan buku putih strategi pengembangan ekonomi digital nasional 2030. Hei, saya sampai satu nafas tadi baca. Wah gila, sah dong. Sah ya, sah. Nah pertanyaannya adalah apakah buku putih ini benar-benar warnanya putih? Nah, unfortunately enggak mas. Tapi isinya apa sih Bu dan bagaimana pendapat Ibu tentang buku putih itu? Oke, buku ini kan dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi, Koordinator Ekonomi Indonesia. Dan buku ini secara garis besar berisi 3 fase pengembangan digital di Indonesia. Nah, fase pertama itu adalah fase persiapan, di mana di sini di setup, di build kesiapan dari baik infrastrukturnya maupun masyarakatnya, teknologinya untuk bisa menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap transformasi. Nah, pada tahap ini diharapkan mulai dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap dunia digital, baik itu perekonomian digital gitu ya, pelayanan digital dan lain sebagainya. Dan fase yang ketiga adalah fase memimpin, di sini di mana di Indonesia diharapkan mampu memimpin ekonomi digital di tahun 2045. Oke, berarti kalau bisa saya ulang sedikit lagi Bu, dari tahun 2023 itu kita mempersiapkan. Betul. Ya, infrastrukturnya, sumber daya manusianya. Betul. Jadi kita belajar dulu nih ya, kita melengkapi kemampuan digital kita dulu ya. Betul. Membangun baseline-nya. Oke, kita pondasi dulu lah, asik. Terus abis itu tahun 2030 mulai kita berubah nih ya Bu ya. Mulai berubah ke arah yang full digital mungkin ya. Terus di tahun 2045 harapannya adalah kita memimpin. Karena kita sudah berhasil mencapai tadi teknologi digital, ekonomi digital, teknologi digital sudah membantu dalam ekonomi digital Indonesia. Bentar, nih berarti maksudnya memimpin dunia. Nah dalam hal ini diharapkan seperti itu, karena kalau misal kita lihat di buku tadi gitu ya, di buku putih tadi, ranking Indonesia dibandingkan dengan seluruh dunia itu masih jauh di bawah gitu ya. Oke. Padahal Indonesia itu tadi disebutkan ada bonus demografi gitu kan, dan juga kemampuan digitalnya sudah banyak lah. Talent-talent digital Indonesia tuh tersebar di seluruh dunia gitu ya. Nah bagaimana talent-talent ini Indonesia bisa membangun talent-talent tersebut gitu ya. Nah diharapkan di tahun 2045 ranking Indonesia itu bisa meningkat. Tuh, itu cita-cita besarnya. Saya sampai lupa teman-teman. Saya kasihkan ngobrol sama siapa. Halo, saya Dewi Hadi Suara. Selamat datang di Digistar Podcast. Jadi di episode ke-10 Digistar Podcast ini, sekarang saya sudah sama Kak Sally Rosalin. Jabatannya boleh tahu? Sebagai Tribe Leader Produk MyIndiBiz. Oke, Tribe Leader Produk MyIndiBiz. MyIndiBiz dari Telkom Indonesia ya? Dari Telkom Indonesia. Oke, sebentar. Kalau ada kata-kata Tribe Leader dan Telkom Indonesia itu biasanya nggak jauh-jauh dari LIP. Bagian dari LIP ya? Nah, betul sekali Mas Denis. Wah, setahu saya itu LIP itu kalau nggak salah yang gini kan, yang bantuin digitalisasi petani gitu kan? Ah, betul. Namun LIP tidak hanya untuk membantu digitalisasi petani saja, tapi sekarang juga kita sudah bergerak untuk membantu pelaku usaha di Indonesia. Jadi pelaku usaha ini bisa apa saja? Bisa membeli produk-produk digital ataupun kita bantu dengan produk-produk digital yang ada di Indonesia untuk mendukung operasional mereka. Jadi pelaku usaha itu kan banyak banget. UMKM juga pelaku usaha. Business owner juga pengusaha. Betul. Terus fashion outlet juga usaha. Betul. Restoran juga usaha. Betul. Hotel juga usaha. Nah, saatnya berubah. Nah, Udah gitu ya. Bagus loh ini digitalisasi dan pelaku usaha. Ini emang udah wajib banget sih untuk sekarang. Gitu. Apa sih Bu? Kenapa Ibu mau capek-capek sih sebenarnya Bu untuk melakukan hal ini, untuk membantu pelaku usaha di Indonesia untuk menuju digitalisasi? Oke, jadi tadi ya kita melihat Indonesia nih sedang membangun digital transformasinya juga. Nah, Telkom ikut berperan dalam hal ini, terutama dengan program LIP-nya ini gitu ya. Nah, di sana kita mengharapkan bisa membantu pelaku-pelaku usaha yang ada dimanapun di pelosok negeri dengan produk-produk digital yang akan membantu
proses baik itu operasional maupun pembangunan SDM mereka. Mereka dari mulai setup bisnis sampai dengan operasional bisnis itu ada mekanismenya dibantu di aplikasi MyIndiBiz. Jadi ini seperti bisnis konsultannya deh bagi para pelaku usaha Indonesia. Juga ya. Soalnya gini Bu, banyak sekali pelaku usaha atau pelaku bisnis itu memang mereka ngertinya cuma, oh saya punya produk bagus, harus saya jual. Betul. Tapi yang lebih penting adalah mereka harus curhat kan. Mereka harus ada yang nge-guide, ada yang diajak bicara. Jadi posisi MyIndiBiz itu seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi kita selain memberikan solusi bisnis, kita juga memberikan konsultasi bisnis di sini. Ada pelatihan-pelatihannya juga yang bisa diikuti oleh rekan-rekan pelaku usaha gitu, yang mau membangun ataupun yang sudah ingin mengembangkan gitu ya. Gitu Mas. Ini saya lihat ini kayaknya Telkom Indonesia ini sedang melakukan apa ya? Transformasi digital besar-besaran ya Bu ya di segala lini ya. Betul. Dan dari kemarin tuh tamu-tamu saya itu selalu ngomongin ini transformasi digital. Transformasi digital. Boleh digambarin Bu? Seperti apa sih Bu transformasi digital di Telkom Indonesia? Oke, jadi transformasi Telkom di Indonesia itu adalah pada saat ini beberapa saat lalu telah dilakukan 5 move di Telkom. Yang salah satunya adalah pengalihan produk-produk khas konsumer ke Telkomsel. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman tahu ya, ataupun pemirsa di sini ngomong apa ya? Iya. Rekan-rekan tahu, Lipers tahu kalau sekarang sudah terintegrasi tuh antara connectivity di rumah IndiHome dengan Telkomsel gitu ya. Nah itu salah satu dari 5 move itu namanya FMC, Fixed Mobile Convergence. Nah, kedepannya Telkom itu akan fokus di B2B, bisnis B2B-nya, baik itu di sektor government, enterprise maupun ke arah regional. Nah, regional ini adalah pelaku-pelaku usaha di daerah-daerah gitu ya. Ini supaya terbantu. Jadi kita harapkan dengan adanya transformasi digital ini kita bisa memberikan solusi kepada pelaku usaha, baik itu di pelosok pedesaan seperti petani tadi gitu ya, terintegrasi dengan jaringan gitu ya, jaringan interkoneksi, connectivity maupun tools digital yang akan membantu proses penjualan mereka. Seperti tadi petani sudah panen gitu ya. Nah, mereka bisa menjual produk-produk mereka dengan terkoneksi ke dunia luas gitu Mas. Dan salah satunya. Kak Sally, kalau saya masuk ke MyIndiBiz nih, ada solusi-solusi apa aja sih atau ada aplikasi apa aja sih di dalam situ? Oke. Jadi kalau kita masuk ke MyIndiBiz itu pelaku usaha secara garis besar bisa langsung mencari produk berdasarkan lini bisnis mereka. Ya. Nah itu kita sudah menyediakan itu, sudah berdasarkan segmen dari masing-masing industrinya. Yang kedua juga bila saya mau cari sendiri deh, saya sudah tahu nih saya mau mencari apa gitu ya. Nah di sini ada tools-tools ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa membantu berdasarkan segmen dari stream operasionalnya. Contoh adalah dukungan untuk SDM, mana di sini ada program-program untuk melakukan peningkatan kemampuan SDM ataupun program-program aplikasi-aplikasi yang bisa memanage project-project ataupun jadwal-jadwal di sekolah misalnya gitu ya. Oh jadi kayak misalkan gini, nih kalau misalnya saya jadi penggunanya MyIndiBiz ya, misalkan oke, saya mau bikin rumah makan, saya cuma sama istri saya saja berdua gitu. Untuk membantu di kasir, saya butuh aplikasi apa aja? Nah itu ada, munculkan ada. Oke, untuk di bagian customer service nanti saya bakal pakai aplikasi apa? Ada juga. Betul. Gitu. Ada ya? Ada. Bahkan di situ juga ada produk-produk bundling yang memang kita rasa itu yang sudah paling sering dibeli oleh user kita gitu ya. Contohnya misalnya orang yang ingin membeli connectivity gitu ya. Nah, nanti sudah dibanding dengan produk Telkom untuk memonitoring connectivity mereka gitu ya, namanya Netmong. Nah itu udah jadi satu bundling sehingga pelaku usaha itu
bisa langsung memanfaatkan fungsi connectivity-nya juga fungsi monitoringnya. Oke, connectivity-nya itu ya. Ya pokoknya gini teman-teman, kalau yang saya lihat dari MindDBs tuh, experience itu mirip kayak kamu lagi mau apa ya? Sekarang kan kalau misalkan kamu mau wisata, kan bisa beli lewat ini kan, online kan. Betul. Terus kita bisa pilih, oke, saya mau pilih maskapai A atau B atau C atau D gitu kan. Betul. Nanti setelah turun dari pesawat, saya sewa mobilnya pakai vendor A, B atau C, bisa dipilih begitu. Betul. Nah bayangkan experience-nya mirip seperti itu, tapi untuk menjalankan dan memulai sebuah usaha. Itu ya. Betul, jadi ini membantu pelaku usaha baik yang baru membangun maupun yang sudah ada dan ingin mengembangkan. Betul. Bisa dibayangkan kan oleh para leapers yang ingin membangun usaha mulai dari sekarang, itu semua solusi produk digitalnya sudah ada di MindDBs. Ada di satu tempat marketplace. Kalau begitu, kalau saya lihat ya, berarti sebenarnya tuh kayaknya yang diuntungkan dari dari MindDBs ini adalah ya selain pelaku usaha ya yang sedang mencari solusi tentunya. Betul. Tapi kayaknya juga startup yang bikin ini deh, yang memberikan layanan atau jasa. Betul. Jadi para startup tersebut, bila produk-produknya ingin masuk ke dalam MindDBs, itu bisa kita akurasi juga gitu ya. Bisa kita curated juga dan kita bisa mengadakan kerjasama. Oke. Iya sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, itu bahkan ada tab-tabnya yang khusus buat bisnis tertentu dan itu sudah dipilihkan sebenarnya produk-produknya. Ya namanya juga pilihan ya, itu rekomendasi bentuknya, boleh kalian pakai boleh enggak gitu loh. Tapi paling enggak ini sudah nge-save banyak sekali waktu riset saudara-saudara. Betul sekali. Gitu. Nah Kak Sally, kira-kira MindDBs ini ada fitur atau produk terbaru kah di dalamnya gitu yang sebenarnya sini agak bridging aja. Gue pengen tanya tentang AI-nya sebenarnya. Oke, Mas Denis. Jadi memang ada satu fitur yang kita bangun yang kami rasa ini sangat akan membantu para pelaku usaha, yaitu Busy. Busy ini bisa memberikan konsultasi kepada pelaku usaha. Sebenarnya bagaimana sih mereka bisa mau membangun usaha itu, mekanismenya seperti apa, caranya bagaimana gitu ya. Ini seperti konsultasi bisnis gitu ya. Kita berikan Busy itu ada di depan tanpa harus login gitu ya. Bentar, kalau tanpa harus login berarti gratis dong? Gratis. Jadi kita bisa ngobrol sama Busy ini. Betul. Gratis? Gratis. Ngomongin bisnis? Ngomongin bisnis. Sampai dengan mau solusi apa sih seperti itu ya. Dan itu juga kalau misalnya produknya memang ada dan dibutuhkan, itu sudah ada di MindDBs, jadi nggak kemana-mana. Oke, jadi pada dasarnya kita bisa tanya-tanya tentang masalah bisnis yang kita hadapi. Iya, betul. Sambil chat. Betul. Nanti dibales sambil dikasih tahu solusinya apa aja. Betul. Bahkan di Busy itu sudah ada aplikasi, kalau misalnya kita punya mau membangun usaha restoran di Jakarta Selatan. Nah itu ada tuh petanya, oh ini di kiri kanan Anda ada pesaing nggak gitu ya. Lah secanggih itu? Secanggih itu. Oh gitu? Betul. Jadi kalau mau teman-teman bisa langsung masuk ke MindDBs untuk mencoba. Saya nggak acting, sumpah. Ini saya baru tahu juga. Sumpah ini baru tahu. Ya kan, tadi kita pas briefing nggak ngomong gini kan? Tidak. Enggak kan? Tidak. Oke, jadi gini teman-teman, karena banyak sekali teman-teman pelaku usaha itu yang kadang bingung gitu loh. Saya mesti bikin bisnisnya itu seperti apa? Persaingannya seperti apa? Tuh kan sampai melibet saking semuanya. Pesaing saya itu siapa aja di sekitar saya gitu kan? Nah ngomong-ngomong tentang pesaing, kira-kira apa yang membedakan fitur AI dari Busy ini dibandingkan dengan AI lainnya? AI MindDBs ini, si Busy ini sudah kita beri knowledge tentang usaha atau bisnis-bisnis di Indonesia. Konteksnya itu sudah Indonesian banget gitu. Dibandingkan dengan mungkin AI di tempat lain ya gitu yang lebih ke arah global, tapi ini sudah spesifik di pelaku usaha Indonesia. Oke, gini teman-teman, sebagai gambaran aja ya. Seringkali AI di luar negeri, ya kan? Kalau ini koreksi saya kalau saya salah ya. AI di luar negeri itu mereka selalu dividen dengan data-data dari internet, ya kan? Ataupun data-data temuan tim risetnya mereka sendiri.
Betul. gitu. Tapi seringkali ya tergantung dari kesiapan dan kelengkapan data yang mereka punya. Kalau mereka nggak punya data yang lengkap tentang Indonesia, ya jawaban mereka biasanya agak-agak ngambang gitu loh. Nah ini teman-teman, di MyIndiBiz sudah ada AI yang ngerti tentang konteks bisnis Indonesia. Ini lo gitu. Betul Kak Denis. Tapi saya takut deh, pekerjaan saya diambil sama AI. Aduh siap-siap ya. Enggak lah, kalau Kak Denis mah tidak akan tergantikan. Iya, enggak teman-teman, jangan takut sama AI. AI itu cuma alat, serius cuma alat. Betul. Anggap aja dia tuh kayak apa ya, temen ngobrol yang pinter, tapi ya tetap aja kita ngambil kendali. Betul, karena knowledge itu kita yang memfeeding ke dia, ya ke mesin itu. Ya, jadi di dalamnya ada knowledge dari Dia Bisnis Indonesia, ada juga knowledge dari Telkom yang kita masukkan ke situ. Kak Sally, MyIndiBiz ini kan kalau saya lihat dari tadi tuh kayaknya bagus banget gitu loh, berguna banget gitu. Kayaknya nih banyak sekali fitur yang dicari-cari sama pelaku usaha Indonesia. Punya cita-cita nggak? Pengen, ya nggak tahu ya, pengen membantu berapa banyak pelaku usaha di Indonesia kah? Atau mungkin harus jadi usaha yang bagaimana kah gitu? Boleh tahu nggak cita-citanya MyIndiBiz itu ke depannya seperti apa? Iya, cita-cita MyIndiBiz sebenarnya menjadi platform preferable untuk menemukan produk-produk digital di Indonesia. Diharapkan ini akan membantu sebanyak-banyaknya orang dari baik itu petani, pengusaha, pelaku industri kreatif, semua bidang usaha bisa kita bantu dengan aplikasi ini. Nah, iya sih. Soalnya dari tadi aja saya kaget gitu. Terkejut-kejut ya, ada fitur macam-macam. Teman-teman, banyak fitur yang di tempat berbayar, di sini gratis. Itu yang penting. Kita bingung gitu. Nah, ini kayaknya juga kalau menurut saya pemerintah di sini kayaknya serius ya untuk memajukan ekonomi masyarakatnya lewat digital gitu. Betul. Telkom dengan program LEAP-nya sebenarnya memang menuju ke arah sana, Kak Denis. Jadi transformasi digital itu sekarang Telkom membantu baik itu di pemerintahan, di enterprise maupun untuk sisi kemudahan pelaku usaha di sini. Oke, kayaknya emang benar-benar dimudahkan gitu ya, biar nggak kaget-kaget banget gitu ya. Betul. Pada saat kita transformasi digital gitu. Oke, kayaknya dari tadi tuh kita udah ngomongin cita-cita besarnya MyIndiBiz, dan sepertinya juga banyak fitur-fitur menarik dari MyIndiBiz gitu kan. Dan saya tahu banget teman-teman, aduh pasti capek banget deh kerja di MyIndiBiz. Betul. Betul, capek banget Bu. Ya betul, tapi menyenangkan. Oh iya? Iya. Kayak gimana? Nah, menyenangkannya di kita tuh ada culture yang kita bangun sendiri ya di tribe MyIndiBiz ini. Salah satu culture-nya adalah bagaimana kita bekerja keras tapi tetap fun. Contohnya nih, kita mengadakan olahraga gitu ya untuk pembangunan SDM-nya, juga kita melakukan training gitu. Nah, olahraga nih contohnya kita ada bulu tangkis. Selain olahraga gitu ya, kita juga ada pengembangan dari sisi agamanya juga ya, kita juga ada kajian-kajian gitu. Okay. Nah, selain itu juga kita membangun talent-talent kita untuk lebih berkreatif membangun inovasi. Mereka juga kita harapkan tidak takut untuk membangun budaya inovasi mereka gitu ya. Contohnya kalau misalnya mereka ada ide-ide gitu ya, silahkan disampaikan, dan bahkan ide-ide mereka itu sangat inovatif gitu ya, karena memang talent-talent ini adalah talent-talent terbaik yang ada di Indonesia yang masuk ke dalam komunitas Telkom, talent Telkom gitu ya. Memang agak spesifik di MyIndiBiz, jadi kami masih mencari talent-talent terbaik yang masuk ke marketplace tapi ranahnya B2B, produk digital untuk B2B itu memang spesifik sekali. Iya, karena kebanyakan B2C ya. Betul, sekarang itu lebih ke arah B2C. Nah, tapi pertanyaan paling penting hari ini, paling penting, anak-anak MyIndiBiz nongkrongnya di mana? Nah, itulah, kita di kantor itu ada kafenya di bawah gitu ya. Nah, kita biasa ngafe-ngafe lah ya gitu. Bekerja juga kita hours. Maksudnya fleksibel tuh apakah hari ini saya tidur saja seharian? Wah ya, itu oke banget ya kalau misalnya ada ya perusahaan yang seperti itu. Oh enggak gitu juga ya? Tidak, jadi untuk meningkatkan, mengeluarkan inovatif ide mereka gitu ya,
Telkom tuh mengadakan flexible working hours, di mana mereka bisa bekerja dimanapun, working from anywhere gitu ya. Kalau saat ini ada mekanismenya 3-2, mungkin sekarang banyak perusahaan juga melakukan hal yang sama. 3-2 itu 3 work from office, 2 bisa work from anywhere. Oke, kalau misalkan ada talent-talent di luar sana mungkin ya, dia tinggalnya mungkin bukan di Jakarta gitu, bisa juga nggak? Itu bisa diakomodasi. Jadi memang ada beberapa talent yang tidak harus ada di lokasi gitu ya. Ada beberapa talent yang memang dia harus ada di Jakarta terus gitu ya. Kita harus kumpul sync up gitu ya. Nah itu talent itu memang diwajibkan ada di Jakarta. Tapi ada beberapa talent juga yang kalau memang dia sudah tingkat advance-nya sudah tinggi gitu, nah itu dia bisa berada di luar area. Bisa luar area juga gitu. Nah ini gimana Bu? Boleh digambarin nggak kolaborasi antar tim di dalam MyIndibis ini? Ya, jadi di kolaborasi kita sebagai perusahaan teknologi gitu ya. Itu bukan merupakan isu lagi ya, bagaimana kita melakukan kolaborasi dan controlling terhadap talent-talent kita gitu. Salah satunya adalah kita biasanya mengadakan sprint meeting gitu ya untuk menentukan target-target ke depannya. Jadi mekanisme agile development itu kita lakukan sehingga produk itu bisa dibangun oleh orang di mana saja, kapan saja, dan itu se-fleksibel itu Mas. Seru banget, tapi ini udah penghujung acara ini. Oke, ini harus pertanyaannya agak bobot ya, agak bobot dari saya nih. Kak Sally, cita-citanya atau bayangannya apakah? Bayangannya apakah? Kira-kira cita-citanya apa nih buat MyIndibis di tahun 2030? Ada harapan tertentu nggak? Ya, harapannya pada satu saat nanti ini benar-benar ya akan ada para pengusaha komunitas gitu ya, pengusaha Indonesia apalagi yang muda-muda gitu ya, yang bisa memberikan testimoninya mereka bahwa apa yang mereka bangun saat ini dan nanti pada saat nanti berhasil gitu ya, itu diawali dengan MyIndibis. Itu yang kami harapkan, kami bisa membantu teman-teman ini untuk tumbuh dan membangun Indonesia bersama. Seperti itu sih Mas Denny. Itu oke banget loh, itu cita-cita besar banget gitu. Dan teman-teman, ini menurut saya ya, MyIndibis ini mungkin terlihat seperti apa ya, sleeping tiger kalau menurut saya sih. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. If we can make it right, ini akan jadi nggak tahu deh, nggak kebayang deh berapa banyak pelaku usaha yang bakal lahir dari sini. Mudah-mudahan itu tercapai ya Bu ya. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah memantau Digistar Podcast episode ke-10 dari awal sampai akhir. Thank you banget buat narsum saya di sini Kak Eli. Terima kasih Kak Sally, terima kasih Kak Sally. Terima kasih Mas Denny. Dan buat semua teman-teman di sana, semangat terus ya. Pokoknya jangan menyerah. Karena kalau kamu lagi ada masalah, udah ngobrol aja sama AI. Dibisiin aja Dibisiin aja. Bisa tuh jadi backlight. Kamu sedih? Bisiin aja. Dadah, saya dari suara undur diri. See you. Bye.